Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Shadaqallahul azim al-ayah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini penggalan ayat ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu cerita dan teladan Nabi. Teladan Nabi-Nabi ya. Nah, tadi disebutkan dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sekarang pertanyaannya, taghut itu apa? Halo? Taghut itu apa? Ada yang tahu? Taghut itu apa? Ada yang tahu? Mana tadi yang gendut? Ada tahu taghut? Oke. Taghut itu yaitu segala sesuatu sembahan selain Allah. Atau juga bisa diartikan taghut itu sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas atau yang berlebih-lebihan, itu namanya taghut ya. Nah, selanjutnya tentang cerita dan teladan Nabi. Ini ada dua sisi yang harus dibahas, dua sisi yang berkaitan dan hampir sama maksudnya. Tapi baiklah kita pecah dulu ya. Cerita tentang Nabi. Cerita yaitu kisah-kisah tentang kehidupan Nabi. Kelahirannya, masa hidup dan wafatnya. Nah, kelahiran Nabi Musa kita nggak tahu, kayaknya nggak tahu dah lahirnya kapan. Tapi cerita tentang Nabi Musa ketika dia bayi, itu saat itu kerajaan Firaun itu, yang Firaunnya sendiri sudah hidup 400 tahun. 400 tahun. Jadi Firaun ini oleh penasihatnya dinasihatkan ini akan ada ancaman dari anak laki-laki. Dengar. Ada ancaman dari anak laki-laki yang akan mengancam kerajaan beliau, kekuasaannya. Jadi semua anak laki-laki dibunuh dan dibiarkan anak perempuannya, gitu. Jadi bundanya atau mamahnya Nabi Musa, sieun atunya, ditaruh di peti, dihanyutkan. Itu atas perintah Allah, dihanyutkan. Kemudian sampailah tempat pemandian Ratu Mesir, yaitu istrinya Firaun. Sampai di situ, kemudian dilihat ini Firaun diangkat menjadi anak, qadarullah, dipersatukan lagi dengan ibunya, ibunya menyusuinya dan tinggal di sana. Itu kira-kira demikian tentang kelahiran Nabi Musa. Dan gitu pada waktu kecilnya umur 1 tahun itu masih mengarondang, disediakan api dengan makanan gitu. Yang dipilih itu api dimakan, sehingga sampai besarnya, sampai tuanya Musa dijilat gitu ya. Musa itu cadel, kurang fasih. Cadel tahu gak? Cadel. Cadel. Jadi pokoknya itu tidak fasih vokalnya ya, bicaranya. Nah itu ya.
Itu dari Nabi Musa. Nabi Isa, tanggal lahirnya banyak masih diperdebatkan. Di kalangan orang Nasrani sendiri banyak masih perdebatkan itu. Nasrani Ortodok, Nasrani Protestan gitu, Nasrani Katolik masih banyak itu. Jadi tidak bisa ditentukan. Yang pasti tahunnya yaitu 1 Masehi. Nah itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, siapa yang tahu? Nabi Muhammad SAW lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun gajah, ya benar. Tahun gajah, benar. Hebat itu jago. Ya. Itu jadi sekitar 570 tahun Masehi. Tahunnya Masehi 570. Dan wafatnya siapa yang tahu? Ini anak perempuan nih main aja nih. Ayo, wafatnya kapan? Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang tahu? Wafat Nabi Muhammad tahu nggak? Wafatnya kapan? Tanggal berapa? Nih, tanggal berapa? Tahu? Lupa ingat ya. Lupa ingat. Ya, sama dengan tanggal lahirnya. 12 Rabiul Awal ya. Ya, sama aja ya. Lahirnya dengan meninggalnya, wafatnya. Pada usia berapa tahun itu? Yang perempuan pada usia berapa tahun Nabi Muhammad meninggal? 63 ya. 63 tahun ya. 2 tentang perjuangan. Ini tentang cerita Nabi ya, tentang perjuangan nabi-nabi dalam menyampaikan ajaran Allah. Para sahabat atau tabi'in atau saat ini pendakwah, penceramah, ustadz-ustadz itu perjuangannya luar biasa keras ya. Tantangannya keras sekali. Kadang seperti Bukhari ya, termasuk itu yang Bukhari tahu ya, pengumpul hadis-hadis ya, hadis-hadis Rasul ya. Itu meninggalnya di jalan pada waktu malam Lebaran lagi, setelah terusir dari negerinya sendiri. Pada malam takbiran meninggal, disuruh pergi, meninggal di pinggir jalan. Memang sakit. Para riyadus sholihin atau sahabat maupun tabi'innya. Dan sampai sekarang juga ada itu. Begitu kerasnya dalam memperjuangkan dakwah agama Allah. Itu. Bahkan zaman nabi-nabi sebelumnya itu seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu digorok lehernya ya. Zaman Nabi Eliasa, Yesaya itu ada yang dibunuh oleh orang Yahudi kafir, dibunuh itu karena mendakwahkan ajaran Allah ya, membawakan ajaran Allah sampai dibunuh. Itu perjuangannya. Jadi Nabi Musa pun juga, Nabi Musa sampai membawa kabur umatnya karena dikejar-kejar oleh Firaun, sampailah ke tepi laut. Kemudian ketika sudah mulai dekat itu Firaun dan bala tentaranya, kemudian dapat petunjuk dari Allah. Bagaimana petunjuknya? Diapain tongkatnya Nabi Musa? Lalu Nabi Musa di tongkatnya dia apain? Setelah dikejar-kejar Firaun dan tentara, diapain? Diapain? Dipukulkan ke lautan ya, dipukulkan ke lautan dan maka terbelah lautan dan akhirnya bisa selamat sampai ke tepi. Setelah sampai ke tepi, Nabi Musa dan umatnya, rombongannya, maka Firaun sampai di tengah-tengah laut dan kemudian lautnya bersatu kembali. Tapi ya di sini yang perlu ditekankan memang perjuangan nabi-nabi itu memang sangat
sangat apa namanya? Sangat keras ya dalam membawakan. Nabi Isa juga begitu kan? Nabi Isa diapain? Nabi Isa alaihissalam diapain? Jadi Nabi Isa juga ingin dibunuh, disalib, tapi ternyata Allah mengangkat Nabi Isa dan diserupakanlah sebagai seseorang dengan rupanya Nabi Isa, sehingga selamatlah Nabi Isa gitu ya. Nanti kapan nanti Nabi Isa turun lagi nggak nanti Nabi Isa? Sebelum kiamat turun lagi. Nah, kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi, yaitu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa kelebihannya? Mukjizat. Oh, mantap, bisa bicara dengan hewan, itu ya. Ya, bisa sampai semut juga bisa deh ya. Begitu bisa mengendalikan apa? Jin ya, pasukan jin ya. Begitu bisa memindahkan apa? Memindahkan istana siapa? Ratu Balkis ya, dalam sekejap mata ya. Nah, itu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim apa mukjizatnya? Tidak mempan dibakar, tidak bisa dibakar ya. Keluar dengan selamat. Kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya, yaitu pernah memukul batu, kena musim paceklik nih. Musim paceklik waktu itu tidak ada air untuk suku Bani Israel yang 12 suku. Jadi Nabi Musa akhirnya memohon kepada Allah ya. Nabi Musa memohon kepada Allah, bagaimana ini paceklik tidak ada air gitu ya, sulit air. Jadi Nabi Musa diperintahkan Allah memukulkan tongkatnya ke batu, maka terpancarlah 12 mata air untuk suku-suku Bani Israel yang ada 12 suku ya. Nah itu satu lagi, yaitu pada waktu menghadap Firaun, Nabi Musa dihadapkan kepada ular sihir, hasil dari sihir. Sihir tahu nggak? Tahu ya, sihir, ular sihir, sehingga Allah memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya sehingga menjadi ular yang besar-besar gitu, memakani ular-ular yang tadi. Nah itu satu. Dan kemudian tadi ya membelah laut, gitu ya, membelah laut. Nabi Isa seizin Allah mengobati orang yang sakit dan juga kabarnya mengobati orang, menghidupkan orang yang sudah mati, seseorang tadi ya, dengan izin Allah. Nah kalau Nabi Muhammad siapa yang tahu nih? Paling sering dibicarakan. Ayo tahu, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ada? Mana? Apa? Pegang. Bisa menangiskan pohon kurma. Dan gitu bisa juga ketika lewat di bebatuannya menyapanya, ya itu ya. Ya betul. Ada ya, udah pernah dengar. Tapi yang kemudian juga Nabi Muhammad ketika sedang dalam perjalanan dengan rombongannya memang kesulitan air, maka Nabi Muhammad coba bisa tahu dari mananya? Dari mananya? Dari jarinya keluarlah air, gitu ya. Ya. Nah, tapi di semua itu yang paling hebat itu, yang paling utama itu mukjizatan Rasul itu, Rasulullah SAW itu mukjizat Nabi Muhammad SAW itu yang paling hebat itu apa? Ayo apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi yang paling utama itu mukjizat kepada Rasul itu adalah
diturunkannya kepada Rasul Al-Quran dan sunnahnya ya. Dua itu menjadi tonggak utama umat muslim kalau ingin selamat ya, dunia akhirat.